Ketika Marta bertemu dengan Tuhan Yesus karena saudaranya Lazarus meninggal dan dia sudah dikubur, lalu Tuhan berkata bahwa dia akan bangkit. Marta menyangka bahwa dia sudah berbau, tidak bisa. Tapi Tuhan berkata bahwa, bukankah kukatakan kepada kamu bahwa kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaanku. Kata-kata ini sungguh menjadi sebuah renungan kita bahwa Tuhan itu akan menyatakan kemuliaannya kepada kita jika kita percaya kepada Dia. Karena itulah di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan bahwa tanpa iman orang tidak bisa berkenan di hadapan Allah. Kita harus percaya kepada Tuhan ketika kita menghampiri Dia, kita percaya siapa Dia, kita percaya kemampuan Dia, kita percaya kasih Dia, kita percaya kemurahan Dia, kita percaya caranya Dia, kita percaya pribadinya Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dan Yesus pun berkata, kalau kau percaya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Apakah saudara merindukan Tuhan menyatakan kemuliaan kepada saudara? Banyak orang berdoa, banyak orang berharap, banyak orang merindukan, aku ingin mengalami Tuhan, aku ingin melihat kuasanya Tuhan, aku ingin melihat seperti orang lain tuh melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Tapi dia tidak percaya bahwa Tuhan bisa berbuat sesuatu dalam kehidupannya. Kalau engkau percaya bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan dan Juru Selamat saudara, Kristus pribadi yang berkuasa, Kristus adalah Allah sendiri, Dia sanggup menolong saudara, Dia akan menyatakan kemuliaannya kepada saudara. Ketika sudah dalam pergumulan yang hebat, ketika sudah dalam pergumulan yang sulit sekalipun, lalu Tuhan berkata kepada saudara melalui firman-Nya atau teguran melalui Roh Kudus-Nya dalam roh saudara, dalam batin saudara, atau ketika sudah mendengarkan, membaca firman Tuhan mengatakan, ya, kamu percaya kepada Tuhan, Dia bisa melakukan. Saudara harus menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Percayalah, firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, dan Dia akan menyatakan kemuliaannya kepada saudara. Tapi kalau saudara ragu di tengah jalan, saudara mungkin berkata, sanggupkah Tuhan? Mampukah Tuhan? Kok sepertinya tidak bisa ada pertolongan? Kok sepertinya tidak ada jalan? Kok sepertinya Tuhan tidak sanggup ya? Tuhan Yesus ini sepertinya tidak sanggup menolong saya. Di tengah jalan saudara grogi, baru saudara tidak percaya. Tuhan tidak sanggup menyatakan kemuliaannya kepada saudara. Saudara harus percaya kepada Dia. Saudara harus percaya. Mau mengalami kemuliaan Tuhan, mau melihat kuasa Tuhan, mau melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jalan cuma gak ada lagi. Jalannya adalah percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Percaya bahwa Dia mengasihi saudara, bahkan mengorbankan hidupnya buat saudara. Dia juga akan menolong saudara. Percaya bahwa Dia mampu menolong keluargamu, Dia mampu menolong pekerjaanmu, Dia mampu menyelesaikan belajarmu, Dia mampu melakukan banyak hal dalam kehidupanmu, bahkan mungkin menyembuhkan sakit penyakitmu yang sedang kau gumuli, atau sesuatu hal yang bagi saudara susah. Percayalah, kerjakanlah apa yang Tuhan minta saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Percaya ini juga membutuhkan sebuah tindakan. Terkadang memang kita cuma mendengar kata percaya diam, tapi kadang-kadang juga membutuhkan sebuah tindakan. Ketika Tuhan Yesus berkata, bukalah kuburannya itu, mereka mengerjakannya. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang kekurangan anggur di perjamuan kawin Kana, ibunya berkata, kerjakan saja apa yang Dia suruh. Dan dalam percaya itu juga berarti kita harus mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita mempercayai Dia, dibuktikan dengan kita menjalankan perintah Dia. Ketika kita mengerjakannya, itu adalah bukti iman kita kepadanya. Ketika Petrus seharian tidak bisa menangkap ikan, lalu Tuhan berkata, tebakkanlah jalamu di sebelah kanan, di tempat yang lebih dalam.
rasanya berat hati untuk mengerjakannya. Tetapi dia percaya dan dia melakukannya. Dengan keberatan, dengan sebuah perkataan bahwa aku tidak bisa. Tapi kali ini karena aku yang menyuruhnya, sudah aku melakukannya. Dengan sebuah keyakinan, engkau berbeda daripada aku. Walaupun dengan agak dongkol, tapi dia mengerjakannya. Dan ketika dia mengerjakannya, dia menangkap sesuatu, akhirnya dia bertobat, dia minta ampun di hadapan Tuhan, aku manusia yang berdosa. Saudara, kemampuan saudara yang terbatas. Kita ini terbatas. Kalau menangkap apa yang diharapkan oleh Tuhan, itu memang melampaui pikiran kita. Ketika Tuhan berfirman, itu seringkali melampaui pikiran kita, melebihi kapasitas daya jangkau kita, bahkan melebihi daripada pengalaman kita, melebihi daripada kecerdasan kita, melampaui dari segala sesuatu yang biasanya kita pernah kerjakan. Ya jelas jauh beda, mau pikiran kita itu wow di hadapan Tuhan. Allah itu tak terbatas, saudara, terbatas. Ketika yang tidak terbatas itu menyampaikan sesuatu kepada saudara, di dalam pikiran saudara yang terbatas, saudara sulit menerimanya. Tetapi Allah yang tidak terbatas, ketika saudara percayai dan saudara mengerjakannya, dia akan menyatakan kemuliaannya yang tidak terbatas itu di hadapan saudara. Sehingga saudara belajar melihat betapa kemuliaan Tuhan itu memang melebihi daripada kemampuan saudara, dan saudara bisa mengakui, oh Tuhan, sungguh Engkau memang Allah yang hidup, Allah luar biasa, yang tidak terbatas. Dan aku mengenalmu, itu merupakan sebuah sukacita bagi aku. Terima kasih karena imanku, aku mengalami kemuliaan-Mu. Mungkin bagi yang lain saat ini belum mengalami kemuliaan Tuhan, cobalah belajar percaya kepada Yesus Kristus, kepada Allah-Mu, kepada Tuhan-Mu, kepada pribadi yang luar biasa ini. Engkau akan melihat kemuliaan-Nya. Amin. If you believe, God will reveal Himself. If you believe, you will experience God. If you believe, you will see His glory. Amin. Saudara akan melihat kemuliaannya. Percaya, tunggulah Dia, nantikanlah Dia. Saudara akan belajar mengenal Dia, dan saudara akan betul-betul melihat kemuliaan di saat saudara percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.